Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tata Adinda. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 11 tentang jaringan hewan. Jenis jaringan pada hewan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel. Ciri-ciri dari jaringan epitel adalah sel-selnya tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Terdiri atas sel-sel yang berisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Kemudian sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili, dan sel epitel tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Fungsi dari jaringan epitel yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh agen kimiawi maupun biologi, transfer zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan, sebagai absorpsi, sekresi, ekskresi, eksteroreseptor, dan membantu respirasi, misalnya pada hewan yang hidup di air. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel itu dapat dibedakan menjadi 5, yaitu jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar. Yang pertama adalah jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih ini berbentuk sangat tipis seperti lembaran, tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Jika dilihat dari samping, terlihat melebar di bagian inti selnya dan inti sel tampak seperti cakram. Berdasarkan susunannya, epitel pipih ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel pipih selapis yang tersusun dari suatu lapisan sel-sel. Semua sel terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contoh dari epitel pipih selapis terdapat pada endotelium, mesotelium, alveolus paru-paru, selaput pada telinga tengah, dan selaput pada telinga dalam. Dan yang kedua itu adalah epitel pipih berlapis banyak. Itu adalah merupakan membran yang tebal. Contohnya adalah pada vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Yang kedua adalah jaringan epitel kubus atau kuboid. Itu adalah tersusun dari sel-sel berbentuk kubus. Berdasarkan susunannya, epitel kubus itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus selapis tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Epitel kubus selapis berfungsi sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi. Contoh dari epitel kubus selapis itu adalah ovarium, kelenjar ludah, pankreas, dan ginjal. Selanjutnya, epitel kubus berlapis banyak yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus. Epitel kubus berlapis banyak ini berfungsi untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Contohnya pada saluran keluar kelenjar keringat yang terdiri atas 2 lapisan sel kubus. Yang ketiga ada jaringan epitel silindris yang tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Berdasarkan susunannya, epitel silindris dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis banyak. Yang pertama adalah epitel silindris selapis, yaitu tersusun dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris. Epitel silindris selapis berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Epitel silindris selapis bersilia itu contohnya pada uterus atau rahim, tuba uterina, ductus efferens pada testis, dan kanalis centralis pada medula spinalis. Kemudian ada epitel silindris tidak bersilia, itu contohnya itu terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, dan kantong empedu.
Kemudian yang kedua itu ada epitel silindris berlapis banyak. Itu tersusun dari lapisan sel-sel yang berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Tetapi sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Contoh epitel silindris berlapis banyak itu terdapat pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Yang keempat ada jaringan epitel transisional. Disebut sebagai transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Contohnya dari jaringan epitel transisional ini terdapat pada lapisan sistem urinaria, yaitu pelvis, renalis, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang kelima ada jaringan epitel kelenjar. Itu epitel kelenjar tersusun dari sekelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Kelenjar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin itu menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Contohnya adalah kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Kemudian ada kelenjar endokrin, itu mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa. Epitel kelenjar itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe deret kelompok dan tipe folikel. Contohnya adalah kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus. Yang kedua ada jaringan ikat atau disebut juga dengan jaringan penyambung. Fungsi dari jaringan ikat itu adalah pengikat dan penyambung antar jaringan. Kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh, penyimpan energi misalnya jaringan ikat lemak. Kemudian pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, pelindung suatu organ, yaitu cairan ikat berbentuk selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Jaringan ikat tersusun dari bahan internal atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama itu ada matriks jaringan ikat, itu terdiri atas substansi internal amorf atau tidak berbentuk dan substansi internal fibrosa atau serat. Substansi internal amorf atau tidak berbentuk merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Komponen utama substansi amorf itu adalah glikosaminoglikan atau asam mukopolisakarida dan glikoprotein. Yang kedua adalah substansi intersel fibrosa atau serat, itu berfungsi sebagai penyokong. Serat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu serat kolagen, serat retikular, dan serat elastis. Serat kolagen itu tersusun dari protein kolagen, berwarna putih bening dengan garis semar-semar yang memanjang, berbentuk lurus atau sedikit bergelombang. Serat kolagen terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Yang kedua ada serat retikular, itu merupakan serat kolagen yang sangat halus, berukuran dari 1 mikrometer dan berbentuk jala. Serat retikular itu bersifat sama seperti serat kolagen dengan kelenturan yang rendah. Serat ini itu berfungsi sebagai penyokong yang mengitari pembuluh darah kecil, serat otot, serat saraf, serat lemak. Yang ketiga ada serat elastis, itu berwarna kekuning-kuningan, berbentuk pipa pipih atau benang silindris panjang. Kedua, sel-sel penyusun jaringan ikat itu ada fibroblast, itu memiliki ciri-ciri antara lain bentuk selnya besar, pipih, dan bercabang-cabang. Kedua ada makrofag, yaitu terdapat di dalam jaringan ikat longgar dengan jumlah hampir sama dengan fibroblast. Ciri-cirinya itu adalah tidak beraturan, bercabang-cabang pendek dan lebur atau kecil dan panjang. Yang ketiga itu ada sel lemak, dapat ditemukan hanya satu sel saja atau berkelompok di sepanjang pembuluh darah. Kemudian ada sel tiang yang tersebar luas dalam jaringan ikat atau berbentuk kelompok kecil di dekat pembuluh darah.
Sel ini berbentuk lonjong, tidak teratur, kadang-kadang memiliki pseudopodia yang pendek. Kemudian ada sel plasma, ini adalah sel mirip dengan limfosit, mengandung banyak sitoplasma dan memiliki jari-jari roda di tepi inti sel yang terbentuk dari gumpalan kromatin. Kemudian ada sel pigmen yang mengandung pigmen atau kromatofor. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap benda asing. Jenis leukosit yaitu limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan asidofil. Yang terakhir ada sel mesenkim, itu merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa, berukuran lebih kecil daripada fibroblast dan berbentuk seperti bintang. Jaringan ikat itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan yang termasuk jaringan ikat longgar itu adalah jaringan mukosa. Kemudian ada jaringan areolar, jaringan lemak atau adiposa yang tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikulin yang halus dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sejumlah tiang. Kemudian jaringan retikuler yang tersusun dari jaring-jaring serat retikuler dan sel-sel dengan sitoplasma yang bercabang-cabang panjang. Yang kedua itu ada jaringan ikat padat, itu tersusun dari serat-serat yang berhimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Jaringan ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur itu tersusun dari serat-serat kolagen yang berhimpitan secara paralel dan sangat kuat. Contoh dari jaringan ikat padat teratur itu adalah tendon, ligamen, dan aponeurosis. Yang kedua ada jaringan ikat padat tidak teratur, itu berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar dan kuat. Yang kedua itu jaringan ikat cair, itu tersusun dari sel-sel yang berada di dalam suatu matriks berupa parutan atau berbentuk cairan. Jaringan ikat cair ini di dalam tubuh itu meliputi darah dan limfa. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Yang keduanya adalah jaringan limfa atau getah bening, itu merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Hasil pembekuan limfa itu lebih lunak daripada pembekuan darah. Yang ketiga ada jaringan ikat penyokong, itu adalah jaringan kerangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Jaringan ikat penyokong itu meliputi jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan itu tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Tulang rawan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin yang berasal dari kata Yunani hyalos yang berarti kaca. Tulang rawan hialin ini berwarna bening atau putih kebiruan. Yang kedua, tulang rawan elastis itu berwarna kuning, dibungkus oleh perikondrium yang bersifat lentur. Dan ketiga itu adalah tulang rawan fibroblast berwarna gelap keruh, tidak memiliki perikondrium dan mengandung banyak serat kolagen yang tersusun rapat. Yang kedua itu ada jaringan tulang keras atau tulang sejati, itu merupakan penyusun kerangka tulang yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Komponen seluler ada 4 macam, yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Berdasarkan strukturnya, tulang keras itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang spongiosa atau tulang spon yang memiliki rongga-rongga tersusun dari trabekula. Dan yang kedua ada tulang kompak, itu tidak memiliki rongga dan terletak di bagian luar tulang spons.
Yang ketiga itu adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot itu memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut miofibril. Miofibril itu terdiri atas satuan-satuan kecil yang disebut miofilamen. Di dalam tubuh itu terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot rangka, dan jaringan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Itu berfungsi menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, meneruskan impuls ke bagian penerimaan yang terorganisasi, menafsirkan impuls, kemudian memberikan jawaban yang tepat ke organ-organ efektor. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Kemudian ada sel punca. Sel punca itu memiliki ciri-ciri yaitu tidak berdiferensiasi, mampu memperbanyak diri, dan dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Jenis-jenis sel punca itu adalah ada sel punca embrionik yang bersifat pluripoten dan sel punca dewasa. Contoh dari sel punca dewasa yaitu sel punca hematopoietik, berdiferensiasi menjadi seluruh sel darah seperti eritrosit, trombosit, neutrofil, limfosit B, dan limfosit T. Yang kedua ada sel punca jaringan saraf atau neural, itu berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel saraf utama yaitu astrosit, oligodendrosit, dan neuron. Yang ketiga ada sel punca jaringan kulit, itu berdiferensiasi menjadi keratinosit dan sel-sel lapisan epidermis kulit. Yang keempat itu ada sel punca mesenkimal, itu berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, adiposit, dan sel-sel jaringan ikat. Yang terakhir itu ada sel punca jantung, itu berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel jantung utama, yaitu endotel, kardiomiosit, dan sel otot polos. Teknik transplantasi sel punca digunakan untuk regenerasi sel pankreas penghasil insulin pada penderita diabetes mellitus. Kemudian ada tumor dan kanker. Tumor itu adalah benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Tumor itu dibedakan menjadi tumor ganas dan tumor jinak. Tumor yang bersifat ganas itu disebut kanker. Faktor risiko terjadinya kanker yaitu ada faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor makanan yang mengandung bahan kimia, virus, infeksi, gangguan keseimbangan hormonal, faktor kejiwaan dan emosional, dan radikal bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.